Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kania Nuriska dari kelas 2 SIA, dan hari ini saya akan menjelaskan dan menunjukkan membuat tabel media yang memiliki struktur seperti media underscore ID, yaitu primary key, kemudian ref underscore tabel, kemudian ref underscore ID, kemudian file underscore URL yang akan diubah menjadi file underscore name, kemudian caption, kemudian mime underscore type, kemudian sort underscore order. Dan tabel media tersebut akan merefer ke dua tabel yang telah saya buat yang memiliki CRUD, yaitu peminjaman ruangan dan fasilitas umum. Kedua tabel tersebut akan menyambungkan pengisian PDF atau foto ke tabel media. Lalu saya akan membuat middleware agar tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam website Bina Desa saya. Terakhir saya akan menunjukkan website saya yang telah saya implementasikan tabel media yang tabel CRUD saya nyambung ke tabel media tersebut dan middleware. Pertama saya akan menjelaskan CRUD tabel saya yang pertama, yaitu fasilitas umum, yang foto SOP yang telah diisi akan sambung ke tabel media. Pertama kita cek fasilitas umum controllernya. Pertama di index ini untuk membuat filter, search, dan paginate. Yang untuk media tersebut di sini, ambil media untuk setiap fasilitas. Pertama for each variable data as variable item. Jadi variable data itu menjadi variable item. Variable itemnya itu media sama dengan dari tabel media, di mana ref tabel atau referensi tabel dari fasilitas umum, di mana ref underscore ID yaitu ID-nya. Variable item mengambil fasilitas underscore ID, dan kita akan mendapatkan ini semua agar terjalankan. Ini adalah untuk mengambil media untuk setiap fasilitas ketika kita isi. Lalu mengirim data fasilitas dan media ke view, yaitu dia akan mengembalikan ke pages fasilitas index. Compact data. Jadi kita akan bisa melihat media tersebut pada tombol detail yang ada di index, di tampilan halaman utama untuk fasilitas umum. Kemudian ada function store, yaitu memvalidasi data fasilitas, variable request, terus divalidasikan, nama, jenis, alamat, RT, RW, kapasitas, deskripsi, lalu files. Yang ini yang terbaru agar tersimpan ke tabel media. Validasi file jika ada. Jika kita menambahkan file, dan dia akan menyambung ke tabel media. Ini untuk menerima penyimpanan files tersebut. Lalu simpan data fasilitas ke dalam tabel fasilitas underscore umum. Seperti biasa ada nama, jenis, alamat, RT, RW, kapasitas, deskripsi. Ini pada umumnya harus ada di function store. Lalu ini yang terbaru, simpan file ke tabel media jika ada file yang diupload. If variable request ada files, nama files, for each variable request ke files as variable file. Jadi variable file name, time atau waktu, dia akan variable file akan mengambil nama klien. Berarti misalnya dari fasilitas umum, maka ada bacaan fasilitas umum di tabel media, di media tabel. Variable file move public path uploads or media, variable file name. Jadi public path underscore path dalam kurang uploads or media ini, dia akan menyimpan di folder public, di dalamnya ada folder uploads, dan dalam folder uploads ada folder media, dan di folder media tersebut akan tersimpan semua foto SOP tersebut. Lalu ini simpan ke file ke tabel media. DB tabel database tabel media insert. Dia akan menginsert referensi tabelnya dari fasilitas umum, lalu referensi ID-nya dari fasilitas underscore ID, menggabungkan dengan ID fasilitas. Jadi yang agar tersimpan fotonya itu dikarenakan ID dari fasilitas underscore ID. Kemudian file name, nama filenya ada, mime type. Jadi dia seperti tipe mime type-nya atau tipe filenya. Kemudian caption tidak ada, optional bisa ditambahkan jika diperlukan. Kemudian sort order 0, created add, updated add. Dia akan mengembalikan ke root controller fasilitas.index.
dengan motif sukses data fasilitas berhasil disimpan dengan media. Kemudian public function edit. Ambil data fasilitas berdasarkan ID. Ini pada umumnya sudah ada. Terus kirim data fasilitas ke view edit. Mengembalikan ke pages fasilitas.edit. Kemudian public function update-nya. Ini memang harus ada, ambil data fasilitas berdasarkan ID. Kemudian memvalidasi data yang diterima dari form. Lalu update data fasilitas karena ini function update. Lalu ini yang terbaru, simpan file media jika ada. Dia akan mengupdate file media. Mirip seperti sebelumnya, if variable request terdapat file, has files, for each request files as variable file name, get client original name, nama originalnya, MIME, get MIME type. Lalu ada tempat penyimpanan file pindah ke publik, ke folder publik. Dalam folder publik ada folder uploads, dalam folder uploads ada media, variable file name. Kemudian menyimpan informasi file ke tabel media. Seperti tadi, semuanya ada. Lalu dia mengembalikan root-nya ke controller fasilitas index with success. Data fasilitas berhasil diperbarui. Kemudian destroy untuk menghapusnya. Item fasilitas umum, delete. Dia mengembalikan dengan data berhasil dihapus. Lalu ada show. Untuk ini yang terbaru, public function show yang terbaru juga. Ini agar kita ada tombol detail dan akan mengembalikan ke view show yang terbaru, view terbaru di fasilitas umum agar menampilkan detail foto SOP yang telah kita isi di form. Lalu dia akan ambil data fasilitas berdasarkan ID, ambil semua media yang terkait dengan fasilitas ini. Variable media, DB tabel media, ref tabel fasilitas umum seperti tadi, pokoknya dia akan mendapatkan ini. Lalu dia akan mengembalikan view pages fasilitas show, compact item media. Lalu ada delete media. Sebetulnya ini tidak diperlukan karena ini guest, maka tidak ada tombol, belum ada tombol delete media. Selanjutnya ke models. Ada tambahan media, ini seharusnya tidak diperlukan dikarenakan tanpa fillable bagian media sudah bisa tersimpan juga. Lalu lanjut ke migrations atau tabelnya. Kita cek di tabel fasilitas dulu. Fasilitas umum tabel. Ini juga ada media untuk foto SOP. Ini tidak diperlukan dikarenakan dia akan tersimpan tersendiri melewati controllernya dan formnya. Selanjutnya tabel media. Nah, ini tabel media umumnya yang harus ada. Referensi tabelnya seperti yang sebelumnya akan ada fasilitas umum pinjaman fasilitas. Karena saya memakai 2 CRUD yang ada medianya agar tersambung ke tabel media. Nerf ID, file name, yang sebelumnya file URL menjadi file name, nama file yang disimpan, caption, MIME type, sort order, timestamp. Down jika .if exists media. Kita bisa drop tabelnya. Kemudian lanjut ke, kita ceklah public uploads media. Sebelumnya saya sudah pernah mencoba untuk menyimpan foto. Dia akan tersimpan langsung ke folder public, kemudian di folder uploads, dalamnya folder media, seperti saya bilang. Ini semua ada. Di tabel database-nya baru ada namanya, dari tabel mana foto tersebut terdapatkan atau PDF tersebut terdapatkan. Kemudian ini di views-nya. Views-nya saya buka views fasilitas. Pertama di create. Di create ini ada yang terbaru yaitu form upload file, yaitu yang ini. Upload file boleh banyak. Seharusnya saya ganti menjadi foto SOP. Ini ketika kita menambahkan data fasilitas tersebut, maka dia akan muncul tambahan untuk upload file. Lanjut ke edit.blade. Ini juga terbaru, form upload file. Upload file boleh banyak. Kemudian index.blade. Yang terbaru di index itu adalah tombol detail. Ini dia, tombol detail untuk melihat fasilitas lebih lengkap. Fasilitas show, fasilitas edit. Ini berarti dia akan menunjukkan di fasilitas show. Dia akan mengarahkan rutenya ke fasilitas show.
detail. Lalu ada untuk tombol edit, dia akan mengarahkan ke controller. Ini kedua controller, fasilitas.show itu controller, fasilitas.edit itu controller juga. Kemudian show.play.php. Nah, ini dia. Dia akan menampilkan data fasilitas yang telah kita isi, yaitu ini semua yang pada umumnya di fasilitas umum, yaitu ada namanya, kemudian jenis, alamat, RT, RW, kapasitas, deskripsi. Lalu ini menampilkan media terkait fasilitas. Foto atau SOP media. Ketika kita tekan tombol detail, dia akan menampilkan foto atau SOP media. For each media, look first. Ini hanya ada satu tombol, yaitu show. Namanya adalah download PDF, setahu saya, sepengetahuan saya. Sepertinya ini seharusnya tidak ada tombol. Dia hanya ada satu tombol. Jika dia foto, maka dia akan menampilkan media. Jika dia PDF, dia akan menampilkan tombol download PDF. Jika dia docs, maka dia akan menampilkan docs. Jika dia ada XLSX, maka dia akan ada tombol download XLSX. Jika tidak ada, maka file tidak dikenali. And looping, and if for each. Ini kan ada tombol untuk kembali ke data fasilitas. Inilah rootnya untuk fasilitas. Fasilitas akses umum controller, dia akan ketika kita menekan detail, dia akan nyambung ke fasilitas ID, menampilkan fasilitas.show-nya, controllernya itu. Kemudian jika fasilitas create, kita menambahkan data fasilitas, maka dia akan ke controller fasilitas.create, lalu ke fasilitas aja, dia mengalihkan ke fasilitas.store. Ada delete media, jika kita menghapus media ya, cuman saya belum menambahkan tombol tersebut. Itulah untuk fasilitas. Selanjutnya kita akan lanjut ke CRUD tabel peminjaman fasilitas yang mempunyai foreign key dari fasilitas umum lalu warga_ID. Ini untuk peminjam fasilitas yang mempunyai form untuk mengisi foto bukti pembayaran agar tersambung ke tabel media. Kita buka peminjaman fasilitas. Seperti fasilitas umum, dia ada untuk indeks, ada filternya search, lalu paginate-nya, dan ada ambil media untuk setiap peminjaman. Ini sama saja. Dia akan for each variable data as variable item dari tabel media, di mana ada ref tabel peminjaman fasilitas. Referensi tabelnya dari peminjaman fasilitas, kemudian referensi ID-nya dari pinjam_ID, yaitu primary key dari pinjaman fasilitas. Dia akan dapatkan ini semua. Juga ada warga fasilitas, foreign key-nya. Dia akan dapatkan semua yang dari tabel warga, lalu semua yang di tabel fasilitas. Dia akan mengembalikan ke pages pinjaman index, views-nya. Public function create-nya seperti biasa, tidak ada untuk media tersebut yang terbaru. Kemudian untuk store, ini ada untuk menyimpan file medianya. Ini dia validasi data. Kita memvalidasikan request kita, warga_ID, fasilitas_ID, foreign key-nya, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, tujuan, total biaya, kemudian files yang terbaru. Setiap kita menambahkan file harus ada ini di store. Kita simpan validasi untuk file media lainnya. Simpan data pinjaman fasilitas. Maka menyimpan data pinjaman fasilitas. Kemudian menyimpan bukti pembayaran jika ada. If variable test has file, namanya bukti _ bayaran, maka dia akan menyimpannya atau distorekan menyimpan store di bukti _ bayaran ini. Dia akan menyimpan bukti bayaran di public. Di dalam folder public ada folder uploads, dan folder uploads ada folder media. Semuanya akan tersimpan di public. Selanjutnya simpan bukti pembayaran ke tabel media. Dia akan tersimpan semua ke tabel media. Inilah ke database tabel media, insert referensi tabel yaitu pinjaman fasilitas. Pokoknya semua yang kita form, yang kita isikan dari pinjaman fasilitas ini, dia akan tersimpan ke tabel media dengan nama dari kolom referensi tabelnya dengan nama pinjaman fasilitas. Kemudian referensi ID, pinjam_ID. File name, base name, path, yang pokoknya nama file yang telah kita simpan akan tersimpan juga ke dalam database tabel media. Kemudian MIME type, terus file bukti pembayaran, get MIME type, caption bukti pembayaran, kemudian sort order, created, update, add.
Simpan file media lainnya jika ada. If request has files for each files, public path ke public, ke uploads, folder uploads, dan folder uploads ada folder media, maka dia akan simpan di sana. Nah, ini akan simpan file media ke tabel media juga. Ini simpan file media lainnya jika ada. Jika ada file media lainnya, maka dia akan tersimpan juga sebanyak-banyaknya. Ini untuk simpan file media ke tabel media paling umum. Seharusnya ini sama aja kedua-duanya. Sebenarnya saya ke double. Kemudian dia akan menyimpan ke root penyimpanan.index di controller. Biasa ada notif data pinjaman fasilitas berhasil ditambahkan. Nah, ketika kita menambahkan data peminjaman fasilitas. Untuk edit, dia akan ada form untuk mengisi medianya tersebut juga. Ambil data pinjaman berdasarkan ID, biasa ambil data warga dan fasilitas untuk drop down. Maka drop down tersebut kita bisa milih, kita harus mengisi warga tersebut. Di drop down untuk pengisian peminjaman fasilitas ada pilihan nama yang telah kita isi di warga underscore ID. Di warga ini kita bisa tekan aja, itu udah tersambung dari tabel warga underscore ID, data-data warga underscore ID langsung tersimpan. Jadi di drop down di pinjaman fasilitas kita bisa milih nama warga tersebut. Lalu mengambil media yang terkait dengan pinjaman ini. Lalu mengirim data view edit untuk pinjaman fasilitas. Return view pages pinjaman edit. Kemudian ada update. Dia ada ambil data pinjaman berdasarkan ID, lalu ada validasi data yang diterima dari form. Dia akan memvalidasi ini semua untuk mengupdate-nya. Dia simpan file bukti pembayaran jika ada. Dia akan menyimpan file tersebut bukti pembayaran. Dia akan menyimpan file tersebut bukti pembayaran. Hapus file lama jika ada. Kemudian storage-nya ke disk public. Delete item bukti pembayaran. Dia akan menghapus file lama jika ada. Lalu menyimpan file baru, yaitu bukti pembayaran. Store bukti pembayaran yang terbaru. Maka update data pinjaman fasilitas. Variable item update variable validated. Simpan file media lainnya jika ada. If request has files for each request file seperti tadi, dia akan mengembalikan original nama dari file tersebut, lalu tipe filenya. Lalu ada tempat penyimpanan filenya, yaitu menyimpan ke public path. Uploads, di dalam folder uploads ada folder media. Dia akan menyimpan informasi file ke tabel media. Ini yang ada di update. Ini agar tersimpan, berhasil tersimpan semuanya. Ada public function destroy. Dia akan menghapus foto tersebut. Cuman saya belum membuat tombolnya dikarenakan saya user. User hanya bisa mengisi dan dia akan melihat database bisa dihapus hanya di admin. Kemudian show. Dia akan menampilkan detail dari yang telah kita isi pinjaman fasilitas. Ambil data pinjaman berdasarkan ID beserta relasi warga dan fasilitas. Ini relasi melewati ID, primary key. Ambil semua media terkait dengan pinjaman ini, yaitu yang seperti saya bilang, agar tertampilkan dan tersimpan semua yang telah kita isi, telah kita isikan bukti pembayarannya, maka dia akan mengembalikannya ke database. Tabel media sudah saya tunjukkan sebelumnya. Ke tabel peminjaman fasilitas, migration tabel pinjaman fasilitas, ini dia. Ada bedanya dengan pinjaman fasilitas. Create tabel pinjaman fasilitas, ada foreign key, warga negara ID, fasilitas underscore ID, tabel mulai, tujuan satu biaya, cascade. Terus foreign key-nya fasilitas underscore ID, references fasilitas underscore ID untuk fasilitas. Untuk foreign key warga ini dia. Public function down, kita bisa mendelete tabel yang ada database, pinjaman underscore fasilitas. Ia memiliki perbedaan kalau dibandingkan fasilitas umum tadi ada tabel media untuk foto SOP. Ini tidak diperlukan. Saya membuat ini dikarenakan sebelumnya saya membuat pengisian juga untuk foto atau SOP tapi tidak menyambung ke tabel media. Kalau ini kita diperlukan untuk menyambung ke tabel media. Jadi tidak diperlukan seharusnya. Lanjut ke views-nya fasilitas. Views-nya peminjaman. Create.plate.php. Ini dia yang terbaru. Upload bukti pembayaran boleh banyak. Untuk ketika kita mengisi data baru di pinjaman fasilitas, dia akan ada pengisian baru, yaitu untuk mengupload bukti pembayaran boleh banyak. Lanjut ke edit.blade.php. Dia akan ada
Form upload file di sini. Bukti pembayaran boleh banyak. Sebelumnya saya tukar yang create.play.php. Namanya bukti pembayaran. Type-nya file, maka namanya files. Lanjut ke index.play.php. Dia ada tombol detail, edit, hapus, diatur supaya rapi. Saya buat ini agar tidak bingung. Karena saya ada tombol detail yang terbaru yaitu ini. Dari controller pinjaman.show. Controller peminjaman yang bagian function show. Lalu ada edit, ada hapus. Ke show.play.php, yaitu penampilan di detail. Seperti yang fasilitas, dia akan ada tombol yang menunjukkan tipe apa yang telah kita simpan. Karena itu dia memakai looping. Lalu dia akan mengembalikan ke route controller peminjaman.index. Lalu ada button kembali ke daftar yang akan mengembalikan ke function index di controller peminjaman. Kemudian rutenya di web.php mirip dengan fasilitas. Dia ada get, put, post, delete. Postnya untuk menyimpannya, putnya untuk mengupdate-nya, kemudian get-nya dia akan menampilkannya di show detailnya. Pinjaman ID, pinjaman media ID yang ada yang masing-masing berbeda, yaitu show, update, store, delete media. Untuk media ID. Namanya media, delete. Untuk functionnya delete di tabel media. Selanjutnya, saya akan menerapkan middleware agar tidak mudah mengakses website Bina Desa yang telah saya buat. Ketika saya mengaksesnya secara langsung, itu akan langsung menuju ke login. Jadi saya harus login dulu, baru bisa mengakses semua form atau data yang telah saya buat di website tersebut. Untuk controller, tidak ada yang berubah di antara auth controller, yang berarti autentikasi, dengan user controller. Yang telah saya tambahkan adalah middleware, yaitu check as login dan check role. Check as login itu, dia akan seperti mengecek login kita jika benar. Untuk role, dia akan mengecek jika kita admin atau guest. Jika dia guest dan kita telah mengisi data kita di user, dia akan langsung setelah login menuju ke website Bina Desa. Jika dia tidak merupakan guest, maka dia tidak diperbolehkan akses. Jadi langsung terkeluarkan. Langsung mengulangi halaman login. Pertama, check as login. Akan mengecek login kita. Dengan public function handle request response. Jika tidak sama, maka dia akan langsung menampilkan ke controller auth index, yang berarti dia langsung menampilkan ke form login. Seperti ini. Auth controller. Di sini. Dia akan mengembalikan ke view-nya page login form. Dengan error, silakan login terlebih dahulu. Selanjutnya check role. Public function index check role ini, jika autentikasi tidak sama, jika kita tidak mendaftarkan user kita, maka dia akan mengembalikan ke auth.index. Silakan login terlebih dahulu. Samakan huruf kecil. Untuk samakan huruf kecil ini, jika role kita buatnya dengan huruf kapital di awal kalimat atau huruf kapital di salah satu huruf di kalimat tersebut, maka dia tetap memperbolehkan lakukan login. Jadi dia akan tetap bisa mengakses. Jadi dia tetap akan bisa lanjut untuk mengakses setelah login, mengakses website Bina Desa. Jika tidak in array user role, ada bacaan Anda tidak memiliki akses ke halaman ini. Jika user kita bukan guest atau susah user yang boleh memperbolehkan masuk ke website tersebut, maka dia akan menampilkan 403, Anda tidak memiliki akses ke halaman ini, seperti error. Saja nih model setelah saya ganti itu di user.php. Saya menambahkan role di bagian available-nya. Lalu ke migration. Migration saya telah buat yang baru, yaitu add role to column on user. Jadi untuk tabel user kita tidak perlu menambahkan kolom, kita perlu membuat tabel baru, migration baru yang ada untuk menambahkan kolom di user. Itu ini public function up, skema tabel users, variable tabel string, akan menambahkan role. Setelah password ada role agar kita dapat memilih role. Lalu public function down, users, drop column role.
Ini untuk jika kita mau ngedrop kolom tersebut. Di create, setelah ditambahkan role, yaitu role admin dan role user. Kemudian edit, setelah ditambahkan juga sama role drop down gitu. Jadi kita bisa nge-select antara admin atau guest. Untuk memperbolehkan kita akses halaman di website Pindah Desa. Kemudian di indexed plate, role tampil. Berarti setelah kita isi role-nya, dia akan mengembalikan role tersebut akan tertampil. Jika kita guest, maka tertampil guest. Kemudian ada roots di web.php. Ini paling penting. Saya ingin bisa mengakses dashboard, home, about, users, dan fasilitas, juga peminjaman, ataupun warga, itu harus login terlebih dahulu. Kalau enggak, kita tidak bisa mengaksesnya. Untuk guest, sementara saya ingin mengakses semua dashboard, home, about, users, fasilitas peminjaman, atau warga, harus login terlebih dahulu. Karena itu harus membuat root middleware, check is login, check role, role-nya harus guest. Ini berarti role-nya harus guest. Ini saya membuat di bagian check role, yaitu di middleware check role. Ada untuk samakan huruf kecil, menggunakan user role str to lower. Jadi dia bisa, seperti yang saya bilang, bisa kapital, bisa tidak kapital. Saya membuat ini agar mempermudah saya jika saya membuat di roots ini. Juga jika saya membuatnya guest, mau G-nya kecil atau G-nya besar, dia tidak akan mempengaruhi. Jadi dia tetap akan bisa mengecek role, mau G-nya besar, mau U-nya besar, mau nggak ada yang besar, dia tetap memperbolehkan. Jadi root middleware check is login, middleware check is login, check role, guest, dia harus guest, group function, semua root yang ada di dalam middleware tersebut. Yang berarti middleware ini digunakan agar terproteksi dan dia akan mengecek terlebih dahulu jika login kita, user kita sudah terdaftar dan role kita guest di user tersebut, group function, maka dia akan memperbolehkan kita mengakses semua, bisa bilang navbar yang ada di website, atau mengakses semua yang ada di website Pindah Desa. Terakhir, saya akan menampilkan website saya yang telah saya tambahkan relasi ke media tabel, kemudian untuk middleware yang ada role dengan cek login. Buka website saya, logout terlebih dahulu. Inilah form loginnya. Kita coba untuk mengakses dashboard. Seharusnya tidak bisa. Nah, langsung ada notif, silakan login terlebih dahulu. Coba user ya. Seharusnya tidak bisa juga semua root yang saya masukkan di dalam middleware, seharusnya tidak bisa. Nah, tidak bisa. Saya login terlebih dahulu. Saya sudah membuat user untuk guest, role-nya guest agar bisa login. Jadi saya isikan aja sesuai yang saya buat di form user, sesuai yang sudah saya simpan. Nah, langsung mengakses halaman dashboard, dikarenakan sudah benar. Dikarenakan sebelumnya saya sudah mendaftarkan user sebagai guest-nya, role-nya guest. Kita cek aja, coba user. Saya mau consider, karena itu semuanya sudah ada daftar random, ada yang guest, ada yang juga. Kemudian coba saya search nama saya. Ini dia yang sudah saya coba email dengan passwordnya. Email saya akan berarti. Role-nya guest. Itulah kegunaan middleware. Lanjut ke relasi untuk media tabel. Lebih tepatnya menyambungkan foto atau media yang telah kita buat ke media tabel. Saya contohkan fasilitas atau tidak peminjaman saja. Kita pilih warga dengan data yang sudah kita buat di warga tersebut. Kiara misalnya. Fasilitasnya balai RW saja lah. Balai RW. Pokoknya ini. Random saja. Sudah, baru kita simpan. Ternyata error tersebut terdapat pada controller dan show-nya. Kita cek lagi peminjaman fasilitas. Pertama, pada pembagian penyimpanannya. Ini variable path, request, file, bukti bayaran, disimpan, bukti bayaran, public.
Ini arahannya dia akan disimpan di public, yang isinya ada folder upload dan folder media. Kemudian perbaikan kedua pada bagian file path, file store as. Ini arahannya di mana akan tersimpan. Kemudian ada juga arahan di mana akan tersimpannya. Pada bagian update sudah saya ganti. Arahannya lagi di bagian destroy, search disk, delete item dokumen, perbaikan, terhapus file bukti pembayaran. Kemudian di show, saya ganti pada bagian menampilkan media terkait peminjaman ini. Buttonnya tidak diinisialisasikan dengan benar, sudah saya perbaiki. Maka jika image dia akan bukan media, maka jika PDF dia akan bagian download PDF, jika dia docs, download docs, ke XLSX, maka dia download XLSX. Karena itu dia memakai looping if, else if, dan else, baru NF. Coba untuk menambahkan data peminjaman. Tekan saja tambah peminjaman. Kita coba pilih warga dari semua warga yang tersimpan. Berkey contohnya. Simpan. Nah, sudah tersimpan, kita cek saja detail tersebut. Dan statusnya pending. Belum keterima berarti. Kemudian kita cek media pembayaran dokumen tersebut. Sampai kita bisa melihat apa yang telah kita simpan. Nah, ini dia. Loadingnya agak lama, jadi susah untuk melihatnya. Selanjutnya saya akan cek di database jika sudah ada muncul file yang telah saya masukkan. Nah, sudah muncul karena sudah saya coba berapa kali. Peminjaman fasilitas 2 kali telah saya simpan. Artinya seharusnya di-update saja, tetapi saya ada duplikat kedua-duanya. RFID-nya ada 2. Kemudian sebelumnya saya sudah pernah coba juga tabel fasilitas umum dan tabel pinjaman fasilitas. RFID-nya berbeda kecuali yang telah saya lakukan update. Dia akan tersimpan file name-nya, kemudian RFID dan ref tabelnya. Sekian penjelasan saya dari awal menjelaskan dan menunjukkan tabel media yang memiliki struktur media underscore ID, ref tabel, ref ID, file URL yang diubah menjadi file name, caption, MIME type, sort order. Kemudian menjelaskan bahwa CRUD tabel yang ada relasinya ke tabel media seperti foto yang akan tersambung ke tabel media akan tersimpan di database tabel media. Kemudian menjelaskan middleware yang telah saya terapkan. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.